Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Hayurati dengan NIM 8782339925. Di sini saya akan memenuhi tugas panduan pembelajaran mikro mengenai keterampilan dasar mengajar, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dalam belajar. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu. Siapa yang masuk hari ini? Rara, Tika, Salwa, Gauzan. Oke, hadir semua ya. Sebelum kita memulai, ada yang sudah baca materi hari ini? Ya, benar sekali. Materi hari ini adalah banjir. Ada yang tahu apa itu banjir? Good job, Salwa. Nah, begini anak-anak, banjir adalah peristiwa meluapnya air dalam jumlah besar yang menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenang air. Nah, ada faktor yang menyebabkan banjir anak-anak. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor dari alam, dan yang kedua, apa itu? Benar sekali, Gauzan. Faktor yang kedua itu dari manusia. Dan kita akan membahas faktor yang pertama terlebih dahulu, yakni faktor dari alam. Ada yang tahu apa itu faktornya yang dari alam? Belum tahu ya? Baik, akan Ibu jelaskan. Faktor alam yaitu akibat curah hujan yang tinggi dan lama sehingga mengakibatkan tanah tidak mampu menampung air dan akhirnya meluap menjadi banjir. Selanjutnya kita akan membahas faktor dari manusia. Nah, ini sering banget terjadi nih karena kelalaian manusia. Ada yang tahu faktor dari manusia yang menyebabkan banjir? Silakan tunjuk tangan. Ya, Tika, bagaimana? Betul sekali, tepuk tangan untuk Tika. Ya, betul anak-anak. Salah satu faktor dari manusia yang menyebabkan banjir adalah karena membuang sampah secara sembarangan. Boleh diperhatikan bukunya masing-masing. Kita lihat di sini, ada gambar apa nih? Betul sekali, ada gambar seorang tengah membuang sampah di sungai. Nah, ini sudah terlihat ya anak-anak ketika sudah sedang banjir dan membuang sampahnya di sungai pula. Dan inilah yang mengakibatkan penyumbatan di saluran air. Dan ketika menyumbat, air turun hujan, dan itulah yang mengakibatkan air meluap. Sehingga apa? Sehingga terjadi banjir. Nah, anak-anak, selain daripada membuang sampah secara sembarangan tadi, ada juga yang mengakibatkan banjir dari manusia, yaitu menebang pohon secara sembarangan. Nah, itulah contoh dari manusia yang tidak bertanggung jawab mengenai kelestarian lingkungan dan mengakibatkan bukan hanya satu orang saja yang dirugikan, tapi kita semuanya. Nah, anak-anak, semisal banjir nih, misalnya semalam itu turun hujan. Nah, apakah anak-anak merasa terganggu, apalagi ketika ada genangan air di depan rumah? Ya, betul sekali. Nah, karena banjir ini atau air yang tergenang di depan rumah pun itu bisa mengakibatkan sepatu basah, bisa menyebabkan kendaraan roda 2 khususnya itu mogok. Seperti itu anak-anak yang disebabkan oleh faktor dari manusia, dan itu sangat merugikan, bukan? Betul sekali. Nah, mungkin di daerahnya ada yang aman ya, tidak terkena banjir, tapi anak-anak tahu nggak? Pernah lihat gitu nggak?
Mungkin secara di sosial media, ada yang tahu? Nah, betul sekali. Dari peristiwa yang terjadi di Banda Aceh sana, banjir yang disebabkan di Aceh tersebut akibat dari ulah manusia. Nah, itu yang seperti Ibu telah jelaskan tadi dari penebangan pohon secara liar. Sebenarnya boleh-boleh saja menebang pohon, tapi harus diimbangi dengan menanam pohon kembali yang disebut dengan apa, anak-anak? Betul sekali, Gauzan. Tepuk tangan untuk Gauzan terlebih dahulu. Ya, jadi benar sekali. Setelah menebang pohon, ada baiknya untuk melakukan penanaman pohon kembali yang kita sebut dengan reboisasi, yaitu penanaman kembali pohon. Selanjutnya kita akan membahas di mana sih banjir sering terjadi. Ada yang tahu? Oke, akan Ibu jelaskan. Banjir terjadi di wilayah dataran rendah. Seperti ini kan anak-anak. Air akan mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Nah, itu yang menjadikan dataran rendah rawan oleh bencana banjir. Karena seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa air akan mengalir dari dataran tinggi menuju titik dataran rendah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas apa dampak dari banjir ini, anak-anak. Ibu akan membagi kelompok untuk membahas dampak dari banjir itu sendiri, dan Ibu akan membuat 2 kelompok. Baik, kelompok pertama Gauzan dan Salwa. Kelompok kedua Rara dan Tika. Ya, silakan dibahas mengenai dampak yang disebabkan oleh banjir tadi ya, anak-anak. Apabila ada yang kesulitan, boleh bertanya langsung dengan Ibu. Baik, karena bel sudah terdengar, jadi diskusi kali ini kita akan lanjutkan di minggu depan. Dan silahkan untuk dijadikan pekerjaan rumah. Jangan lupa untuk selanjutnya kita akan bahas di minggu depan ya, anak-anak. Oke, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Semoga membawa perubahan untuk diri kita, karena sejatinya kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan seperti yang Ibu jelaskan tadi, tidak membuang sampah secara sembarangan, tidak menebang pohon secara liar. Kita cukupkan materi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.